Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahhar, al-azimil jabbar, al-alima fi dhama'il wa khafil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalla kal amtar, wa ashkuru syukra ibadihil ahya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul ghaffar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman ma dama al-lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wattaqu amma harrama 'alaikum minal khata'i wal awdar wa fa'alul khairat qabla ghairi wal ihsan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju khairul biqa' ala wajhil ardh, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, baitun min buyutillah. Kita datang ke Masjid Al-Aqwa dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat, dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di akhir daripada bulan Safar. Besok atau lusa kita akan masuk di bulan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahirannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau adalah satu nikmat besar bagi umat manusia. Kedatangan beliau, diangkatnya beliau sebagai utusan Allah di atas dunia ini merupakan satu nikmat yang paling besar dari segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengan beliaulah kita bisa membedakan bainal haq wal batil. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dengan kelahiran beliau kita bisa diberikan petunjuk mana jalan-jalan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mana jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kelahiran beliau pula kita bisa mengetahui mana-mana perbuatan, pekerjaan, amalan-amalan yang bisa mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas diutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah, kita sebagai umat muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Tidak hanya bersyukur kepada Allah dengan kelahirannya Nabi, dengan kita hanya mencintai hanya sebatas di mulut kita, hanya sebatas di lidah kita, tapi kita harus buktikan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, tidak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang paling cinta kepada kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak besarnya beliau cinta kepada kita. Beliau mengorbankan segala sesuatu apa yang ada pada dirinya. Beliau berani meninggalkan tempat kelahiran beliau,
Untuk apa? Untuk kita sebagai umatnya, untuk menyampaikan dakwahnya. Kalau seandainya Rasulullah tidak hijrah, seandainya Rasulullah tidak pergi dari tempat kelahirannya, mungkin kita tidak mengetahui Islam seperti apa. Bukan hanya itu saja, beliau berani berkorban, bukan dengan hartanya, bukan dengan tenaganya, bukan dengan hanya pikirannya, bahkan dengan nyawanya beliau pun beliau berani membela kita. Berdarah-darah pelipisnya Rasulullah, sampai pecah giginya Rasulullah, hanya untuk apa? Hanya untuk membela kita, membela umatnya, ingin menyampaikan dakwahnya, ingin menyampaikan risalah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar cintanya beliau kepada kita. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, tatkala tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu makhluk pun, jangankan orang lain, orang tua kita, keluarga kita, bahkan anak-anak kita yang kita bela waktu hidup di dunia, segala sesuatunya kita berikan buat mereka, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, belum tentu bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatul uzmanya, beliau akan membela kita, beliau akan menolong kita, beliau akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala satu makhluk pun tidak ada yang bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau kita bersyukur kepada Allah dengan kelahirannya Rasulullah, dengan kedatangannya Rasulullah, dengan diangkatnya Rasulullah sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang Nabi, pantaslah dan wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah untuk kelahirannya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangankan kita manusia, jangankan kita umatnya, jangankan kita sebagai pengikutnya, Allah yang menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang menciptakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai umatnya Rasulullah, sallu, berselawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah tidak ada yang dibarengi dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali perintah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan manusia salat, Allah perintahkan manusia puasa, tapi tidak dibarengi dengan perbuatannya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan manusia, umat Islam, untuk berselawat kepada Rasulullah sebelum manusia melaksanakan, sebelum umat Islam berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menciptakan Rasulullah sudah dahulu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah atas keberadaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan bahwa manusia yang paling bakhil, manusia yang paling pelit di atas dunia ini adalah manusia yang manakala mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia, orang yang beriman kepada Allah, mendengar nama Nabi disebutkan tapi mereka tidak mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah manusia yang paling pelit di atas dunia ini. Kalau orang pelit dengan sedekah, pantas. Kenapa? Karena itu mengeluarkan sebagian harta mereka. Mereka pelit, berat, susah untuk berinfak, bersedekah, wajar karena melawan hawa nafsu, yaitu cinta kepada dunia mereka, cinta kepada harta mereka. Tapi manakala disebutkan nama Nabi, mereka tidak mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
setan sudah tidak mau, apalagi yang lebih daripada itu. Maka pantas kalau dikatakan orang yang paling pelit di atas dunia ini adalah orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ada di hari Jumat, apalagi nanti di bulan Maulidnya Nabi, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalul ayyam min ayyamikum," sebaik-baiknya hari daripada hari kamu adalah Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Aksiru alayya minas salati bih," maka perbanyaklah selawat kepada aku, kata Nabi, fihi, pada hari Jumat tersebut. Inilah kemuliaan, inilah kehebatan. Maka bagi kita yang mencintai, yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pantaslah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tanda bukti kalau kita sebagai umatnya Rasulullah. Yang kedua, sebagai tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengambil, mengikuti, atau selalu membawa, mengerjakan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak meninggalkan harta, Rasulullah tidak meninggalkan istana yang mewah, Rasulullah tidak meninggalkan tahta, tapi Rasulullah hanya meninggalkan taraktu fikum amrayn. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya tinggalkan buat kamu semua, hai umat manusia, amrayn, dua perkara, entamasatum bihima lan tadillun abada. Apabila kau berpegang teguh dengan dua apa yang saya tinggalkan ini, kamu tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yaitu adalah kalamullah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnati, dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada sesuatu yang paling membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kecuali kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun telah mengatakan, "Fa'in tanaza'tum min syai'in," apabila terjadi perselisihan, terjadi perdebatan, terjadi sesuatu keributan di antara engkau, hai umat manusia, faruddu ilallahi wa rasulih, maka kembalikanlah perdebatan engkau, perselisihan engkau kepada Allah, yaitu kepada Al-Qur'anul Karim, dan juga kepada Rasulnya, yaitu kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Inilah pegangan hidup manusia, inilah jalan petunjuk manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini, Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun perbuatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita laksanakan di atas dunia, kalau memang ini kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki, mencapai daripada kesuksesan yang sebenarnya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran. Tapi mohon maaf, zaman sekarang manusia, jangankan mereka kembali ke petunjuk Al-Quran, mereka kembali kepada petunjuknya hadis Rasulullah. Banyak di antara kita umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran, dan mereka tidak mau belajar Al-Quran, apalagi mengkajinya, apalagi mendalaminya, apalagi menjalaninya daripada Al-Quran dan hadis Rasul. Membacanya saja kita umat Islam sudah berat dan susah untuk membaca Al-Quran dan mempelajari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat segala aspek kehidupan manusia pada saat ini jauh dari Al-Quran, jauh daripada Al-Quran. Segala aspek kehidupan manusia jauh dari petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Rasul. Jangankan dalam urusan ibadah, jangankan dalam urusan dunia, urusan ibadah saja banyak di antara kita yang tidak kembali kepada Al-Quran. Maka hadirin, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses dalam menjalani kehidupan ini, jangan tinggalkan dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah petunjuk yang paling baik.
petunjuk yang mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, yang sebagaimana yang selalu kita munajatkan, kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah mendapatkan hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kita mohon mendapatkan hasanah, kebaikan, kebahagiaan di akhirat dan dipelihara daripada api neraka. Ini semua tidak akan kita dapat kecuali kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasul, kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, buktikan cinta kita, buktikan kita sebagai umatnya Rasulullah. Yang ketiga adalah mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang sempurna di atas dunia ini adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segala apapun kehidupan Rasulullah, sampai akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya pada dirimu ya Rasulullah ada akhlak yang sangat tinggi, budi pekerti yang sangat tinggi. Ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala betapa tidak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat lain bahwasanya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah, contoh yang terbaik buat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah adalah pemimpin sebuah negara. Bagaimana kepemimpinan beliau dalam menjalani roda daripada negara tersebut, Rasulullah telah contohkan. Kita sebagai seorang pedagang, Rasulullah pun sebagai seorang pedagang. Bagaimana cara berdagangnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, dalam berusaha, dalam berniaga, dalam bekerja, Rasulullah telah contohkan dalam kehidupannya. Kita sebagai seorang orang tua, Rasulullah juga orang tua yang mempunyai istri dan anak. Bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan sebagai seorang suami, bagaimana Rasulullah kehidupannya dalam menjalani sebagai seorang bapak, Rasulullah telah mencontohkan itu semua. Akhlak Rasulullah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man idda'a hubban Nabi, barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi, barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi, min ghairi ittiba'i sunnati, tanpa mengikuti sunnahku, tanpa mengikuti petunjukku, tanpa mengikuti akhlakku, bahwa kadzdzab, kata Nabi, maka itu adalah pembohong, pendusta besar, tidak diakui dia sebagai umatnya Rasul, dia tidak diakui sebagai orang yang cinta kepada Rasul. Kalau mengaku cinta kepada Rasul tapi tidak mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di akhir zaman seperti ini, kita hidup di kota besar seperti ini, jauh kita lihat kehidupan umat manusia, terutama kita umat Islam, jauh dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari hitungan-hitungan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita cuma mengaku umatnya Nabi, tapi kita tidak mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh-jauh kemana-mana hadirin yang begitu berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat berjamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu datang di awal waktu untuk melaksanakan sholat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Rasulullah selalu menunggu datangnya daripada azan untuk dikumandangkan. Tapi kita umat Islam pada saat ini jauh dari itu semua. Azan sudah dikumandangkan, tapi kita masih santai di luar. Kita masih asik dengan kehidupan kita. Kita masih asik dengan pekerjaan kita. Apakah ini yang mengatakan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jauh dari itu semua.
semua, maka jangan harap kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah yang paling mudah, sunnah yang paling gampang, sunnah yang tidak melawan daripada hawa nafsu, yaitu berupa harta, cuma datang ke masjid saja kita berat dan susah. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, dalam menyambut lahirnya, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mari sama-sama 3 perkara ini: perbanyak selawat kepada Nabi, ikuti petunjuk Nabi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, ikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita menjadi mulia dunia, dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azhara lana ahsanal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muqtabar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah, fa inna taqwa badalus sa'adatil faidin. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qalima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍallahu ala khulafa'il arba' dhawil qadril 'ali wal fakhril jalil sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa yastajib lakum wa la dzikrullahi